Selamat datang kembali di channel Indesari. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Kisah horor hari ini datang dari kisah nyata seseorang yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata saat dalam perjalanan pulang dari suatu desa. Seperti biasa nih, saya akan jadi sudut pandang orang pertama yang tak lain keponakan dari korban agar kalian lebih paham dengan kisahnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke ceritanya. Uwak Titin adalah istri dari Uwak Zul yang mana masih saudara jauhnya Mama. Rumah Uwak Titin pun dekat, sekitar 300 meter saja dari rumah Mama di kampung. Hubungan antara Mama dan Uwak Titin ini bisa dibilang cukup akrab lah, karena baik Uwak Titin maupun Mama sering berkunjung ke rumah satu sama lain sekedar untuk ngobrol atau bantu-bantu jika ada acara masak-masak di rumah. Sore itu, Mama kedatangan Pak Mansur, orang dari desa sebelah yang sengaja berkunjung ke rumah Mama. Karena Mama ini buka usaha catering kue, beliau memesan makanan untuk acara pengajian tahlil 40 hari sepeninggal istrinya yang berada di kampung Bagolo. Awalnya sih Mama ragu buat ambil orderan itu, karena mamaku ini nggak bisa naik motor dan juga kurang tahu daerah Bagolo itu. Tapi tiba-tiba Uwak Titin menyuruh Mama untuk mengambil orderan tersebut dan akan menyuruh suaminya untuk mengantar orderan itu. Merasa nggak enak hati, Mama sempat nolak, tapi karena Uwak Titin yang memaksa, akhirnya Mama pun menerima orderan itu dan akan diantarkan oleh Uwak lusa depan. Singkat cerita, lusa hari kemudian, saat semua makanan yang dipesan oleh Pak Mansur sudah siap, Mama langsung menelpon Uwak Titin dan tak lama nampak Uwak Zul mengendarai motor metiknya sambil membonceng Uwak Titin. Karena pesanan ini cukup banyak, Mama mulai khawatir dan bertanya kepada Uwak Titin, "Cek, ini banyak banget loh makanannya, apa bisa Akang bawa sendiri di motor? Soalnya takut pada tumpah." Mendengar ucapan Mama, Uwak Titin pun menjawab, "Kalau gitu nggak apa-apa, saya ikut Bapak aja ke tempat Pak Mansur, biar saya pegangin sebagian makanannya di belakang supaya nggak tumpah." Akhirnya, dua uwakku ini mengantarkan makanan catering itu sekitar pukul 5 sore menuju kampung Bagolo. Sesampainya di sana tepat pukul setengah 6 sore, Pak Mansur pun mengajak Uwak Zul dan Uwak Titin untuk sekalian ikut dalam acara tahlilan yang dimulai setelah ba'da maghrib. "Bu, Pak, kalau mau pulang sekarang pasti kalian akan keburu maghrib di jalan. Lebih baik pulangnya nanti aja dulu. Toh sehabis maghrib akan ada acara tahlilan istri saya." Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Uwak Zul dan Uwak Titin ini pun setuju. Tidak lama kemudian, suara azan maghrib berkumandang. Uwak Zul dan Uwak Titin segera menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu di rumah Pak Mansur, dan karena tidak enak sudah diundang dalam acara tahlilan, akhirnya mereka mau tidak mau mengikuti acara tahlilan tersebut untuk menghargai Pak Mansur. Singkatnya, setelah acara tahlilan, Uwak Titin dan Uwak Zul langsung pamit pulang karena anaknya Reza dan Lia sudah menunggu di rumah. Sebelum berangkat, Uwak Titin sempat berpesan kepada suaminya untuk cepat-cepat karena hari sudah malam dan jalan yang akan mereka lewati cukup sepi. Uwak Zul sendiri juga kemudian menimpali ucapan istrinya itu. "Iya Bu, Bapak juga paham, soalnya di jalan itu kan sama sekali nggak ada penerangan jalan. Kalau Bapak sih takutnya ada begal, nanti Ibu rangkulan pinggang Bapak aja ya, soalnya Bapak mau ngebut bawa motornya." Motor Uwak Zul pun melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melewati perbatasan kampung antara kampung Bagolo dan kampung Cikaraha, kampungnya si Uwak Zul ini, tiba-tiba seperti ada bayangan seekor kucing hitam yang tiba-tiba menyerang dan menabrak motor Uwak Zul. Uwak Titin sontak panik dan menyuruh suaminya itu untuk berhenti karena ia merasa jika suaminya ini telah menabrak kucing hitam tersebut. Awalnya Uwak Zul menolak karena tidak merasa menabrak apapun, tapi karena istrinya terus memaksa Uwak Zul pun turun dari motornya dan mengecek sekitar 4 meter sekeliling jalan yang sudah dilewati motornya tadi. Tapi baru saja berjalan, tiba-tiba Uwak Titin ini berteriak dan menyuruh suaminya untuk kembali. Uwak Zul pun langsung segera berbalik badan dan berlari mendekati Uwak Titin. Saat itu Uwak Zul berpikir jika ada begal yang mendekat, tapi Uwak Titin malah menutup matanya dan kedua tangannya menunjuk ke sebuah pohon nangka besar. Sontak saja Uwak Zul langsung mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk oleh sang istri. Di sana Uwak Zul melihat dengan jelas siluet wanita berambut panjang dengan wajahnya yang pucat sedang mengamati di balik pohon nangka besar dengan mulut menyeringai.
Seketika itu Wak Zul ikut kaget melihat kuntilanak di balik pohon nangka. Tanpa pikir panjang, Wak Zul naik ke motornya dan langsung menarik gas kencang-kencang. Namun entah mengapa motor yang dikendarai Wak Zul ini seperti tidak bisa melaju kencang. Bahkan kilometer kecepatannya saja hanya sampai di 30 km per jam. Beberapa saat kemudian tiba-tiba lampu motor Wak Zul pun pecah dan mati. Hal itu tentu saja membuat Wak Titin semakin panik. Wak Zul yang sebenarnya ikut merasakan kepanikan itu dan ketakutan yang luar biasa, tapi dia masih bisa menenangkan dan menyuruh istrinya untuk terus membaca doa dan bersolawat. Selain itu, dia juga melarang sang istri untuk melihat sekitar. Wak Titin yang dilanda ketakutan bukannya mengikuti perintah suaminya, malah justru pandangan Wak Titin ini diarahkan ke sisi lain jalan, yang mana di kanan dan kiri jalan tersebut dipenuhi lahan kosong serta pohon-pohon besar menjulang. Tentu saja dia semakin ketakutan dan membuat suasana semakin kacau karena sang suami tidak bisa fokus mengendarai motornya. Kini gantian Wak Zul yang ditampakkan oleh bayangan putih di sisi jalan. Wak Zul yakin sekali itu adalah sebuah bayangan siluet pocong yang sedang menatap ke arah motor Wak Zul. Wak Zul pun tak henti-hentinya membaca surat-surat pendek yang ia bisa. Di tengah perjalanan gelap yang mencekam itu, motor Wak Zul tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin. Mereka pun akhirnya terpaksa mendorong motor metiknya menyusuri jalan yang tidak ada penerangan itu. Dan sialnya, selama Wak Zul dan Wak Titin berjalan, mereka sama sekali tidak menemukan ada kendaraan lain yang lewat di jalan itu. Namun anehnya secara tiba-tiba Wak Zul seperti melihat seseorang sedang berjalan menuju ke arah mereka. Dirinya pun langsung merasa lega dan akan segera meminta tolong kepada orang tersebut. Semakin lama orang itu semakin mendekat, terlihatlah samar-samar jika orang tersebut adalah kakek-kakek yang memiliki janggut putih lebat panjang. Kepalanya ditutupi oleh topi jerami dan kedua tangannya membawa jinjingan putih. Wak Titin kemudian segera melambaikan kedua tangannya ke atas agar kakek itu bisa melihat Wak Titin dan Wak Zul. Tapi di saat itulah Wak Zul mulai merasa curiga. Bu, apa ibu nggak curiga ya? Kok ada kakek-kakek gelap malam gini sedang berjalan sendirian? Mana nggak bawa senter atau penerangan lagi, Bu? Dan istrinya yang masih bisa berpositif thinking itu pun menjawab, "Duh Pak, barangkali dia ini habis dari acara hajatan seperti kita. Udahlah Pak, jangan berpikir yang enggak." Saat sudah semakin dekat jarak di antara si kakek dan mereka berdua, Wak Zul gantian yang bersuara, "Kek, maaf, apa kakek bisa bantu kami?" Si kakek hanya menundukkan wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Kek, maaf kek, apa kakek bisa menolong kami?" Kini suara Wak Zul pun sedikit meninggi karena ia berpikir si kakek ini tidak mendengar apa yang Wak Zul katakan. Tapi anehnya si kakek masih saja diam dan menundukkan wajahnya. Mereka berdua pun mulai bertanya-tanya sehingga suasana mendadak menjadi hening dan tiba-tiba si kakek menjawab, "Bisa Cuk, asal cucu mau menolong kakek juga. Tolong cucu pindahkan makam anak sama istri saya dengan layak ya Cuk. Ini kakek bawa kepala istri dan Dia menyerahkan dua jinjingan putih di kedua tangannya yang ternyata adalah dua buah kepala pocong. Satu kepala pocong dengan rambut putih terurai berwajah hancur, yang satunya lagi kepala pocong dengan wajah hitam membusuk dengan kapas menyumbat di lubang hidungnya. Sontak saja Wak Zul dan Wak Titin langsung berlari menuju motor metik dan segera mencoba menstarter ulang motornya. Namun anehnya kini motor itu bisa hidup kembali. Dalam sekejap motor Wak Zul langsung meninggalkan tempat itu. Namun teror seperti tak henti-hentinya mengikuti mereka berdua sampai di rumah. Ketika sampai, Lia, anak pertama mereka yang membuka pintu, jadi bingung saat melihat kedua orang tuanya panik dan minta dibuatkan teh hangat. Tanpa bertanya-tanya apapun, Lia pun menuruti itu. Sedangkan Wak Titin yang kondisinya mulai melemah karena efek shock melihat berbagai macam penampakan, memilih untuk berwudu dan segera sholat Isya. Saat Wak Titin sedang berwudu, dalam bak mandi dia mendengar seperti gelembung air yang muncul di permukaan. Ketika Wak Titin mengecek ke bak tersebut, ternyata muncul kembali sesosok penampakan kepala pocong dari dalam bak. Wak Titin pun langsung berteriak meminta tolong kepada suaminya, dan itulah teriakan terakhir Wak Titin sebelum ia ditemukan tergeletak pingsan di dalam kamar mandi oleh Wak Zul dan anaknya Lia.
Wak Zul pun kemudian segera menggotong istrinya yang pingsan ke dalam kamar dan langsung membalurkan minyak kayu putih di tubuh dan di atas bibir. Mulut Wak Titin kemudian meracau tidak jelas, tangan kakinya meronta-ronta dengan mata yang tertutup. Wak Zul perlahan menepuk pipi istrinya pelan untuk membangunkan Wak Titin, tapi beliau malah semakin mengeram dan mengeratkan giginya. "Pindahkan makam kami dengan layak. Kami tidak ikhlas makam kami kalian gusur untuk membangun jalanan itu." Kini Wak Titin langsung berteriak keras yang membuat Lia ketakutan setengah mati. "Lia, cepet panggil Pak Ustadz Syafi'i, bilang kalau ibumu ini kesurupan. Cepet juga kamu panggil Reza adikmu biar bisa bantu bapak menyadarkan ibu ya." Perintah Wak Zul pun segera Lia lakukan. Dengan cepat ia menjemput adik laki-lakinya itu pulang dan menemui Ustadz Syafi'i. Setelah sekitar 15 menit berlalu, Lia akhirnya datang dengan adiknya Reza serta diikuti motor Pak Syafi'i. Wak Zul kemudian langsung membagi tugas untuk Reza dan Lia. Reza diminta untuk menahan kaki dan tangan kiri ibunya, sedangkan Lia menahan kaki dan tangan kanan agar tidak meronta-ronta. Sementara itu Pak Ustadz dengan semua bacaan yang ia bisa mencoba mengeluarkan segala macam makhluk yang ada di tubuh Wak Titin. Namun entah karena saking banyaknya arwah penasaran yang masuk, akhirnya pengusiran makhluk-makhluk itu pun harus terhenti di waktu dini hari tanpa ada hasil apapun. Singkat cerita, selama seharian itu, Wak Zul, Lia, dan Reza sampai tidak tidur karena sibuk menjaga Wak Titin. Ustadz Syafi'i pun dibuat menyerah dengan segala macam makhluk halus yang masuk di dalam tubuh Wak Titin. "Maaf banget Pak Zul, saya sendirian sepertinya nggak kuat menghadapi makhluk-makhluk halus ini. Maaf sekali Pak, jika Ibu Titin masih seperti ini. Mungkin saya akan memanggil guru spiritual saya yang berasal dari Garut. Tapi itu pun harus menunggu sekitar 3 harian Pak Zul." Wak Zul sangat kaget mendengar pernyataan dari Pak Ustadz Syafi'i. Namun apa boleh buat, Wak Zul hanya bisa pasrah menunggu guru dari Ustadz Syafi'i yang disebut Pak Kiai Ahmad datang. Selama 3 hari berturut-turut setelah ba'da maghrib, tubuh Wak Titin mengalami kesurupan parah sampai dengan menjelang ba'da sholat subuh. Mulut Wak Titin meracau, mencakar-cakar tubuhnya sampai habis luka-luka berdarah. Terkadang ia juga suka mengikik seperti kuntilanak, terkadang menangis terseduh-seduh, tak jarang pula mulutnya mendesis bak ular. Saat siang hari, warga berbondong-bondong untuk melihat keadaan Wak Titin yang memprihatinkan. Sebagian warga yang mengetahui sejarah jalan Cikaraha itu sempat bercerita kepada Wak Zul bahwa sebelumnya jalan yang membentang antara desa Kalipucang sampai desa Bagolo adalah lahan kosong penuh kuburan tua para warga desa Cikaraha yang dimakamkan di situ sebelum akhirnya TPU desa Cikaraha dibangun. "Pak Zul, makanya kalau orang asli kampung desa Cikaraha itu setelah lewat dari jam 6 sore nggak ada yang mau melewati jalan tersebut Pak. Ya karena ada banyak memedinya, apalagi sosok hantu kakek-kakek yang selalu menampakkan diri dengan membawa 2 kepala pocong di tangan kiri dan kanan." Wak Zul terhenyak. Ia seketika mengingat jika saat itu ia bertemu dengan sosok mengerikan di jalan Cikaraha. Tidak lama kemudian, suara Wak Titin dari dalam kamar yang meminta segelas air membuyarkan lamunan Wak Zul di depan teras rumahnya. Wak Zul pun langsung memberikan segelas air untuk istrinya, dan tak lama setelah agak tenang, ia bercerita bahwa selama kesurupan 3 hari berturut-turut itu, Wak Titin seperti dibawa ke sebuah kampung yang damai sekali. Beliau berkata selama tidak sadarkan diri seperti dibawa ke kampung yang belum beliau datangi sebelumnya. Kampung itu begitu asri, begitu damai, dan ada beberapa rumah warga. Di sana, Wak Titin berjalan-jalan di seputaran kampung sampai pada akhirnya melihat jika keadaan desa yang damai, asri, dan tentram itu mulai terancam ketika digusur oleh alat beko. Semua orang kehilangan rumahnya. Mereka tampak bingung dan berjalan-jalan tak tentu arah sambil berkata, "Pindahkan makam kami dengan layak." Lalu saat Wak Titin melihat lagi ke sekeliling, ternyata warga itu berubah menjadi sekumpulan memedi dengan tubuh yang sebagian sudah hancur terbalut kain kafan kumal. Bahkan banyak pula sekumpulan pocong berwajah hancur serta kuntilanak menyeramkan di jalan Cikaraha. Mereka semua seperti mayat hidup yang mengejar-ngejar Wak Titin. Buah dari kesabaran Wak Zul dan sang istri akhirnya tiba. Sore itu Pak Kiai Ahmad pun datang dari Garut beserta Ustadz Syafi'i. Begitu Pak Kiai ini masuk rumah, beliau langsung mengeluarkan tasbihnya dan juga menyipratkan air dari sebotol air mineral di daun pintu rumah Wak Zul.
Pak Kiai tak segera masuk ke dalam kamar, melainkan tubuhnya untuk sesaat mematung membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Allahu Akbar, ternyata rumah ini telah dipenuhi dengan semua arwah penasaran. Pantas saja susah untuk dikeluarkan. Di sisi lain, Uwak Titin yang kedua tangannya hanya diikat tali rafia dari dalam kamar kemudian berteriak kencang sekali. Suaranya menggema dan terdengar seperti suara pria. Tak hanya suara Uwak Titin, melainkan tenaganya pun seperti berkali-kali lipat lebih kuat dan langsung bisa memutuskan tali yang sengaja mengikat kedua tangannya. Setelah kedua tali terlepas, Uwak Titin segera berlari merangkak menyerupai hewan berkaki 4 menghampiri Pak Kiai. Sosok yang ada di tubuh Uwak Titin menyuruh Pak Kiai dan Pak Ustadz untuk pergi, karena sekarang rumah itu sudah menjadi rumahnya. Dan jika mereka tidak kunjung pergi, sosok tersebut akan membawa Uwak Titin pergi ke alamnya. Kedua mata Uwak Titin kemudian mendelik ke atas. Suasana semakin menegang manakala Pak Kiai langsung menyiramkan sisa air dari botol mineral tersebut ke tubuh Uwak Titin. Sontak Uwak Titin pun kelojotan menerima serangan dari Pak Kiai. Kemudian karena tidak tahan, ia langsung merangkak setengah berlari ke arah jalan raya dan mencoba untuk menabrakkan diri. Beruntungnya masih sempat terkejar oleh Pak Kiai, Pak Ustadz dan juga Uwak Zul sore itu. Akibat dari suara bising Uwak Titin yang teriak-teriak di luar rumah, para warga pun langsung banyak yang datang ikut mengerumuni Uwak Titin. Pak Kiai lalu menyuruh mereka untuk membuat pola lingkaran sambil membaca surat pendek atau ayat kursi, dan diusahakan jangan ada pikiran yang kosong. Para warga pun saling bahu-membahu menolong Uwak Titin dengan mengumandangkan doa yang mereka bisa, hingga Uwak Titin menyerah dan kemudian pingsan. Di keesokan harinya, rumah Mama didatangi oleh Uwak Zul yang baru bercerita mengenai semua yang dialami oleh dirinya dan sang istri selepas mengantar makanan. Karena Mama saat itu merasa bersalah dan tidak enak, Mama pun bertanggung jawab dengan membuat acara tahlilan selama 3 hari di rumah Uwak Zul, serta segala kudapan untuk warga yang hadir dalam tahlil itu ditanggung sepenuhnya oleh Mama. Akhir cerita, setelah selesai diadakannya acara tahlil bagi arwah yang makamnya digusur, perlahan kondisi kesehatan Uwak Titin pun membaik. Ya, walaupun pemulihan keadaan baik fisik serta mental sampai 1 mingguan, tapi alhamdulillahnya Uwak Titin tidak pernah lagi kesurupan setelah diobati oleh Pak Kiai Ahmad, guru dari Pak Ustadz Syafi'i. Oke, itulah guys cerita pengalaman terepiknya Uwak Titin dan Uwak Zul. Saya mendapatkan kisah ini dari akun Twitternya @penulismalam94. Buat kalian yang mau request atau punya cerita horor pribadi, bisa langsung komen di bawah atau bisa juga DM di Instagram saya @_sarakasa. Oke, sekian dulu kisah kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.